Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Hari ini aku mau masak tumis pare ya teman-teman. Ini adalah menu untuk makan siangku. Khusus aku aja ya, karena di rumahku ini yang suka makan pare itu hanya aku. Sedangkan suami dan anakku Safa itu nggak doyan sama sekali. Bahkan mereka tuh kayak penasaran gitu kan ngeliat aku makan pare begitu lahap tuh kayak apa ya, mereka tuh penasaran pengen nyoba, dan akhirnya setelah mereka nyoba wajahnya itu kayak yang langsung gitu. Apa coba enaknya pare? Oke, ini parenya udah aku potong-potong, terus aku sisihkan. Jadi nggak pakai ditambah garam, diremes-remes gitu, enggak ya teman-teman. Jadi aku kalau habis dipotong ya udah dibiarin aja, disisihkan dulu sembari aku prepare di bahan-bahan yang lain. Nah, untuk campurannya itu aku pakai ikan asin ya, atau di tempatku tuh bilangnya ikan klotok, yang aku rendam dulu sama air panas ya. Katanya sih untuk mengurangi formalin atau apa ya, tergantung di dalamnya. Dan emang klotok ini kurang bagus ya sebenarnya dalam segi kesehatan karena dia garamnya tinggi sekali. Tapi setauku masak pare itu memang pakai campuran itu yang bikin enak, dan itu pun aku menggunakannya seminimal mungkin. Jadi ini aku pakai 2 pare dan ikan klotoknya tadi itu cuma 1. Aku masih berusaha untuk mencari lagi resep-resep olahan pare, diapain lagi gitu ya, supaya lebih sehat gitu. Karena kan manfaat dari sayur parenya sendiri itu udah bagus banget gitu kan, dan sayang banget kalau misalkan kombinasi masakannya tuh dengan hal yang tidak pro dengan kesehatan. Nah, ini dia parenya aku masukin ya teman-teman. Setelah tadi aku cuci bersih, jadi nggak pakai garam-garam gitu ya. Udah gini aja langsung dicampur dengan yang lain-lain itu tadi dengan api besar ya. Oh ya, tadi tuh aku tambahkan tempe ya teman-teman untuk menambah proteinnya. Setelah itu aku tambahkan sedikit air dan lanjut tambahkan bumbu-bumbu seperti biasa ya teman-teman. Gula, garam, merica, dan saus tiram. Aku masaknya ini nggak lama-lama ya, karena aku sukanya cita rasa pare yang masih crunchy gitu. Karena sebenarnya masak sayur itu kan nggak boleh lama-lama ya teman-teman, supaya fibernya atau seratnya itu nggak rusak seperti itu. Oke, ini tumis pareku udah mateng dan aku nih udah lapar banget teman-teman. Jadi sebelum aku lanjut ke aktivitasku yang lain, aku mau makan dulu ya. Aku mau isi bensin supaya powernya nanti tuh full dan bisa lanjut ngerjain pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah, ini dia menu makan siangku hari ini ya teman-teman. Sayur pare yang ada tempe dan sedikit kelotoknya tadi. Terus karena tadi pagi itu ada telur ceplok ya, sisanya Safa. Jadi ya udah aku makan sekalian. Pokoknya sebagai emak-emak gitu ya, kita tuh sukanya yang sisa gitu ya teman-teman. Karena kita pasti mengutamakan dulu anggota keluarga kita, baru deh kita tuh yang apa yang mereka gak doyan, hayu kita yang makan. Dan karena tadi tumisnya itu aku cuman pakai cabai merah ya, ternyata ini kurang pedes ya teman-teman. Jadi aku mau ambil cabai rawit untuk aku kletusin gitu biar semangat makannya. Aku sukanya makan tuh pakai tangan ya teman-teman, gak tahu kenapa. Kebanyakan nonton food vlogger Farida Nurhan itu mungkin teman-teman tahu, dia tuh kan kalau makan selalu pedes dan pakai tangan, makanya tuh mantep. Dan aku ngefans banget sama dia karena dia itu adalah seorang wanita yang luar biasa. Dia pekerja keras, dia selalu positive thinking, pokoknya semua aura positif itu ada padanya, dan aku merasa terhipnotis gitu loh melihat dia, perjuangannya, kerja kerasnya, dan dia juga orangnya suka banget sama olahraga. Jadi kalau kalian kepo siapa itu Farida Nurhan, kalian bisa cari channel YouTube-nya seorang food vlogger itu yang keren banget. Oke, ini aku udah selesai makannya ya teman-teman. Aku bersyukur rasanya nikmat sekali dan kenyang banget, sehingga powerku udah full dan aku mau lanjut aktivitasku yang berikutnya, yaitu setrika. Pas aku setrika ini anakku datang ya teman-teman, jadi aku terlihat sambil ngobrol gitu kan karena dia ngajakin ngobrol gitu. Jam 2-an lah ini dia baru pulang sekolah. Ya pokoknya kalau setrika itu aku tuh berusaha
melakukannya ketika dua balitaku itu tidur ya, karena mereka tuh kan pastinya suka banget nempel di aku, sedangkan aku kan bawa setrikaan yang panas dan itu pasti kan berbahaya, dan mereka tuh kan pasti nggak bisa dibilangin ya kan, misalkan jangan deket-deket sama mami, itu pasti nggak bisa. Kita kalau melarang anak itu, bagi dia nggak tahu ya, otaknya itu merekam kayak nyuruh gitu kan malahan. Jadi daripada ini mulut berbusa karena ngomongin ke anak, bilangin nggak didengerin, ya udah, jadi aku harus mencari cara supaya aku bisa setrika dengan aman, nyaman, dan tenang. Aku setrika ini nggak banyak ya teman-teman, hanya baju seragamnya anak-anak dan juga seragamnya pak suami, yang sekiranya itu gampang kusut ya, jadi harus langsung digantung di gantungan baju seperti itu tadi. Dan sebagian besar baju-baju yang lain itu sudah aku kirim ke laundry kemarin hari Minggu. Kalau disetrika semuanya aku nggak sanggup ya teman-teman, dan kalau nggak disetrika aku juga nggak sanggup, karena melihat keluargaku memakai baju yang kusut itu terasa aku sebagai ibu rumah tangga tuh kayak gagal gitu loh. Jadi kalau anggota keluarga aku pakai baju yang rapi ya kan, licin, itu aku tuh rasanya pedeku tuh meningkat gitu. Dan aku bersyukur banget sejauh ini jasa laundry yang aku pakai itu sangat memuaskan ya teman-teman. Jadi dari hasilnya itu juga bagus, harganya juga terjangkau, dan yang pasti dia mau ambil dan antar hasil laundrynya. Ambil dan antar hasil laundrynya itu yang terpenting ya teman-teman buat aku, karena aku ini kan susah banget ya kalau kemana-mana, karena pasti akan ribet dengan dua bocilku itu. Kalau ditinggalin juga nangis, diajak juga sangatlah ribet gitu. Jadi sangat membantu jasa laundry ini. Oh ya, aku mau mengucapkan terima kasih ya buat Bunda Twin yang kemarin sudah mau mampir di channel aku. Terus beliau juga komen soal setrika ya. Beliau bilang kalau habis setrika itu kan capek. Iya betul banget Bunda, habis setrika tuh capek. Makanya aku pilih-pilih baju yang aku setrika tuh kan gak semua ya, karena emang itu tadi capek banget gitu loh. Dan aku nemu jasa laundry ini juga baru-baru ini aja ya teman-teman, ketika anakku ketiga lahir. Karena kalau di desa itu kan memang jarang ya kalau ada jasa laundry kiloan, itu kan seringkali kita temukan itu di daerah perkotaan gitu loh. Tapi ternyata ada di desaku, dan itu cuma satu-satunya ya teman-teman. Makanya aku bersyukur banget, karena kalau misalkan mau minta tolong ke orang lain atau ke saudara, itu aku suka sungkan gitu loh. Maksudnya itu ngasihnya takutnya kurang gitu kan. Terus kalau ngasihnya banyak juga kita kebutuhan sehari-hari juga banyak gitu. Jadi istilah orang Jawa tuh ewuh pakewuh gitu, serba salah gitu kan. Makanya kalau ada jasa laundry seperti ini kan, ini orang lain ya, aku nggak kenal, dan dia udah kasih patokan harga dari awal. Jadi ya udah, tergantung banyak sedikitnya itu harganya, tergantung banyak atau sedikitnya baju yang kita kirim gitu. Jadi sama-sama enak. Kalau baju yang dipakai sehari-hari itu juga ada yang disetrika, ada yang enggak ya teman-teman. Pokoknya tergantung sifat dari kainnya. Kalau memang habis dicuci itu kusut banget ya dia disetrika gitu. Kalau enggak ya enggak gitu. Meskipun baju sehari-hari ya, karena buat aku meskipun kita tuh nggak kemana-mana, tapi kan bisa aja kan sewaktu-waktu ada orang yang datang ke rumah kita dan kita pakai baju yang meskipun nggak baru tapi paling nggak itu rapi gitu loh. Kesannya kita tuh orangnya menghargai diri kita sendiri dan juga menghargai orang yang kita temui. Singkat cerita, ini dia hasil setrikaanku siang hari ini ya teman-teman. Dan sekarang aku mau lanjut masakin buat anakku yang tadi udah pulang. Jadi tadi itu aku udah bikin sop, cuman lauknya belum ada. Nah sekarang aku mau bikin ayam kecap. Ini pakai dada ayam yang tadi aku rebus bersamaan dengan sop, jadi kaldunya gitu. Terus ayamnya aku ambil dari sopnya, aku potong-potong dan aku masak ayam kecap. Kalau teman-teman mengikuti videoku, kebanyakan tuh masakanku tuh ya ayam kecap ya, karena ini tuh gampang banget dan anakku juga suka banget. Pokoknya aku tuh cari masakan yang simple, anak-anak doyan, udah nggak usah yang ribet-ribet karena aku nggak bisa. Bumbunya itu pokoknya minimalis banget ya, hanya bawang putih digeprek, terus aku cincang sehalus yang bisa aku lakukan. Terus ada jahe dan potongan daun bawang pre. Udah itu aja ya teman-teman.
Sekarang aku mau siapkan wajannya dan aku tuangkan air. Jadi ini bawang putih, jahe dan daun bawang pringnya itu aku rebus ya. Setelah itu aku tambahkan potongan dada ayamnya tadi. Terus lanjut seasoning seperti biasa ya teman-teman. Garam, gula, merica, kecap, dan saus tiram. Kalau dirasa kurang ngecap gitu ya, biasanya aku tambahkan lagi supaya makin yummy ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Sebagian dari aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Bye-bye.